Hai chess lovers, saya akan ajak kalian untuk melihat permainan ciamik dari pecatur nomor 1 Perancis, Alireza Firouzja. Tapi saya akan ajak kalian untuk melihat partai di tahun 2018 di Olimpiade Catur Dunia, teman-teman. Ketika Alireza masih membela Iran di papan 4, dan tahun 2018 juga menjadi tahun fenomenalnya Alireza Firouzja. Kenapa? Karena di tahun 2018, Alireza Firouzja mendapatkan gelar Grandmaster. Nah, dia tampil di papan 4 membela Iran dengan skor 8 poin dari 11 babak. Sangat luar biasa ya, teman-teman. Dan di permainan ini, dia berhadapan dengan pecatur dari Georgia. Namanya adalah Giga Kuparadze. Atau sebaliknya ya, Kuparadze Giga, teman-teman. Ini Grandmaster kuat dari Georgia. Nah, di partai ini, Alireza menampilkan permainan kombinasi. Kalian akan lihat di partai ini serangan dahsyat dari Alireza Firouzja. Tahun 2018 dia sudah melakukan hal itu. Nggak heran ya, di tahun 2022 ini dia ya sehebat itu, guys. Oke, langsung aja kita bahas partainya. Sebelum itu jangan lupa like dulu video ini, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan berita terbaru dari dunia percaturan dan melihat partai-partai terbaik dari dunia percaturan. Ini olimpiadenya waktu itu di Batumi ya, Georgia. Jadi lawannya tuan rumah nih. Alireza Firouzja, elo ratingnya masih 2582, Giga Kuparadze 2495. Ini permainan catur klasik, guys. Memulai dengan langkah E4, hitam menjawab dengan Sisilia, putih kuda F3, hitam E6, putih D4, pion memukul pion, kuda memukul pion, dan hitam memainkan langkah A6. Kemudian Alireza memilih langkah gajah D3. Nah, ini Sisilia variasi apa sih? Ini merupakan Sisilia variasi Kan atau Modern Variation, guys. Nah, bagaimana cara skema bermain dengan variasi ini? Biasanya akan ada serangan tajam ke sayap raja. Nah, dan biasanya juga ini menyajikan permainan yang menampilkan rokadenya opposite ya, teman-teman. Jadi rokade putih bisa rokade panjang, hitam rokade pendek. Setelah gajah D3, Giga Kuparadze memainkan langkah G6. Yap, dia ingin bermain dengan gajah Fianchetto. Kemudian putih kuda C3, hitam gajah G7. Putih gajah E3, hitam kuda E7. Kemudian putih menteri D2, hitam melakukan rokade, putih kuda F3, dan hitam mendobrak dengan langkah D5. Nah, setelah langkah D5 ini, baru 9 langkah, langkah ke-10, Alireza menampilkan langkah menyerang dengan boom, gajah ke petak H6. Nah, kayaknya kalau teman-teman udah sering nonton Eral Chess, udah sering saya bilang ya, teman-teman, cara meruntuhkan bangunan hitam yang bermain dengan gajah Fianchetto, ya hilangin aja gajah Fianchetto-nya, guys. Jadi, dengan kehilangan gajah di petak G7 ini, maka akan mengganggu dan akan membuat pertahanan dari hitam rapuh, teman-teman. Setelah gajah H6, hitam merespon dengan kuda B ke petak C6. Kira-kira menurut teman-teman, Alireza akan set up permainan seperti apa nih, guys? Luar biasa. Kalau kalian punya feeling, Alireza kayaknya bakal mainin langkah H4 deh, bang. Bener banget, guys. Langkah H4 dimainkan, boom, dia tidak ingin buru-buru rokade, guys. Oh iya, teman-teman, usia Alireza berapa sih di partai ini? Di tahun 2018, usianya baru menyentuh 15 tahun, teman-teman. H4 dimainkan, hitam memukul pion, putih kuda memukul pion E4. Nah, kenapa nggak mau makan pakai gajah? Ini yang harus teman-teman tahu ya. Mungkin ini sederhana, tapi ini penting banget buat kalian tahu. Kalau kalian dalam posisi menyerang, seperti yang ditampilkan oleh Alireza, jangan melakukan pertukaran buah besar, guys. Yap, mayor piece seperti pertukaran menteri ini akan membuat serangan kita rapuh, guys. Maksudnya serangan yang udah kita bangun akhirnya kandas, teman-teman. Nah, ada baiknya menghindari pertukaran seperti itu. Pion memukul pion, kuda memukul pion, dan hitam mainkan menteri A5. Terus coba maksa pertukaran menteri, putih jelas menolak dengan langkah C3. Hitam kuda E5, putih gajah memukul gajah, kuda memukul kuda, pion G memukul kuda, dan hitam raja memukul gajah.
Langkah ke-16, Alireza membongkar sayap raja dengan H5. Boom, pawn sacrifice. Pengorbanan pion. Hitam jelas menolak untuk memakan dengan pilihan kuda G8. Kenapa ya hitam gak mau makan? Padahal kan dapat pion gratis. Oke teman-teman, jadi kalau makan, ini akan membuka tereksposnya ya. Jadi terbukanya raja dari hitam. Dan bagaimana hitam, bagaimana cara putih untuk mengeksploitasi posisi raja hitam, yaitu dengan kuda G3, mengambil pion di petak H5 kembali. Gajahnya juga aktif, mengancam petak H7. Kita balik lagi, back to the game, setelah raja G7, H5, hitam mainkan langkah kuda G8. Alireza Firouzja, 15 tahun, lakukan rokade panjang. Seolah nggak takut ya teman-teman ya, pion di petak A2 dikasih. Tapi Giga Kuparazi nggak berani makan pion di petak A2 ini nih teman-teman. Dia malah pilih untuk memainkan langkah E5. Tujuannya adalah untuk mengembangkan gajah di petak C8. Ya, kita perlu bahas nih, kenapa dia nggak berani makan pion di petak A2 ya? Apa sih rencana hebat dari Alireza Firouzja? Maka dia akan menarik gajah ke petak B1. Boom! Kalau menteri mundur ke petak A5 kembali, maka putih akan pion memukul pion, pion memukul pion, dan putih akan mainkan langkah kuda G5. Tujuannya, benteng masuk ke petak H7. Kalau kuda F6, putih ada langkah brilian, 5 langkah mat. Kuda memukul pion E6. Boom! Pion memukul kuda, menteri ke petak H6 skak, raja ke petak F7, dan putih akan gajah memukul pion G6. Raja E7, putih akan mainkan menteri G7. Nggak bisa ke petak D8, karena ada benteng D1, benteng F7, skakmat. Yap, itulah teman-teman kenapa hitam gak berani makan pion di petak A2 dan pilih langkah E5. Back to the game. Setelah langkah E5, putih mainkan pion memukul pion, pion F memukul pion, dan putih gajah C4. Alireza aktifkan ancaman sekaligus menjaga pion A2 dengan tujuan gajah memukul kuda di petak G8, menteri ke petak H6. Hitam, menteri C7. Alireza diancam gajahnya, dia milih menteri G5. Dikasih lagi gajahnya teman-teman. Sekali lagi, Giga Kuparazi tidak berani makan gajah di petak C4. Kenapa nggak berani? Karena kalau menteri memukul gajah di petak C4, maka putih akan mainkan menteri E5. Boom! Kalau raja geser ke petak F7, checkmate ya, benteng H7. Gimana kalau misalkan nutup kuda F6? Maka benteng D6 akan dimainkan oleh Alireza dengan ancaman pin kuda di petak F6. Hitam pastinya akan kocar-kacir ya teman-teman dengan serangan seperti ini. Kita back to the game, menteri G5, Giga Kuparazi, gajah F5, menutup ancaman menteri terhadap pion E5. Tapi justru teman-teman, kalau kalian lihat, wah hitam kayaknya udah baik-baik aja nih setelah gajah F5. Di mana langkah spesialnya? Inilah waktunya teman-teman untuk menebak. Kira-kira apa langkah terbaik untuk Alireza Firouzja di langkah ke-21. Kenapa tadi saya di awal bilang ini merupakan serangan dahsyat dari Alireza Firouzja? Karena benteng memukul pion H7. Boom! Raja memukul benteng, putih benteng H1, raja G7, putih menteri H4. Alireza mengincar checkmate di petak H8. Giga Kuparazi, benteng F7 dengan tujuan raja ke petak F8. Tapi Alireza, menteri H8, raja F8, Alireza, gajah memukul benteng, menteri memukul gajah, dia masih hadirkan benteng H7. Boom! Menteri menghindar ke petak E6, putih menteri G7, raja E8. Dapatkah kalian temukan langkah mematikan di langkah ke-28 teman-teman? 4 langkah mat dari posisi ini guys. Yap, benar, dimulai dengan kuda D6. Boom! Menteri memukul kuda, menteri F7, dan Giga Kuparazi, pecatur Georgia, menyerah di tangan pecatur 15 tahun yang sekarang menjadi pemain top dunia, Alireza Firouzja. Raja ke petak D8, skakmat dengan tema staircase, teman-teman, anak tangga.
terjadi. Menteri F8, menteri memukul menteri skakmat. Berapa skala nilai yang cocok untuk Alireza Firouzja muda dari angka 1 sampai 10, guys? Komen untuk video ini. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kita bahas partai terbaik siapa lagi, guys. Ya, Alireza sekarang lagi persiapkan dirinya ya untuk mengikuti event di Tata Steel mungkin, dan event besar di tahun 2023. Kita tunggu, guys.